Rumah itu berdiri sepi di pinggir kota, tepat di antara pohon jati dan rumpun bambu yang seperti berbisik ketika angin malam datang. Sudah lama kosong. Hingga akhirnya, Ana memutuskan untuk tinggal di sana setelah ditinggal wafat oleh ibunya. Rumah warisan. Bangunannya kuno, cat mengelupas, dan loteng kayunya sudah lama tak dibuka. Tapi Ana tak takut. Ia justru merasa damai. Di sanalah kenangan masa kecilnya tersimpan. Tapi malam pertama, datang dengan tanda-tanda yang tak biasa. Di tengah malam, terdengar langkah kaki dari langit-langit. Pelan. Menyeret. Lalu berhenti, tepat di atas tempat tidur Ana. Dia berpikir itu hanya tikus. Tapi suara itu terlalu berat untuk seekor hewan. Terlalu sadar. Terlalu, seperti manusia. Hari berikutnya, Ana mulai merasakan perubahan. Foto ibunya yang diletakkan di meja selalu menghadap ke dinding setiap pagi. Pintu kamar terkunci dari dalam ketika ia bangun. Dan setiap jam 2 malam, suara dari loteng itu datang lagi. Seperti orang berjalan bolak-balik. Lalu berhenti. Lalu mengetuk. Sekali. 2 kali. 3 kali. Ana memberanikan diri naik ke loteng pada siang hari. Tangga kayu tua itu berderit saat diinjak, dan udara dingin menyambutnya dari celah papan. Namun yang ia temukan hanya debu, sarang laba-laba, dan sebuah boneka tua yang duduk di pojokan. Boneka itu menghadap ke tembok, rambutnya kusut, bajunya robek. Ana tidak ingat pernah memilikinya. Ia meletakkannya kembali dan turun. Tapi saat ia memejamkan mata malam itu, Ana mendengar suara yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Jangan mengganggu tempatku. Malam ketiga, Ana mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di loteng yang gelap. Di sana ada seorang anak kecil berdiri menghadap ke dinding, sama seperti boneka itu. Anak itu menangis. Tangannya memegang kepala, seolah sedang menahan sesuatu yang sakit sekali. Ketika Ana mendekat, anak itu menoleh. Namun wajahnya bukan wajah anak kecil, tapi wajah perempuan tua. Pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya sobek sampai telinga. Ana terbangun dengan peluh dingin. Ia menatap cermin di dinding. Dan saat itu, di belakang pantulan dirinya, ada sosok itu. Senyum lebar. Tangan kurus menjulur dari belakang lehernya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Ana memutuskan membongkar loteng. Di balik salah satu papan dinding, ia menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Sebuah kotak kayu, dan surat tua yang telah menguning. Surat itu ditulis tangan, dari seorang anak kepada ibunya. Ibu, maaf kalau aku nakal. Aku tidak ingin tinggal di loteng ini. Gelap, dingin, dan ada yang marah di sini. Tolong bukakan pintunya. Di akhir surat itu tertulis nama anak itu, Lia. Ana terdiam. Ia ingat cerita samar dari ibunya saat ia kecil, bahwa dulu, rumah itu milik keluarga kaya. Dan anak perempuannya yang sakit jiwa, sering dikurung di loteng karena memalukan. Ana memandang sekeliling. Ia tahu, Lia tak pernah benar-benar pergi dari sana. Malam kelima. Loteng terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus dari atas. Lampu-lampu rumah berkedip. Dan suara langkah kaki kini bukan dari atas, tapi dari tangga. Pelan. Turun. Menuju kamar Ana. Ia tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Kemudian pintu kamarnya terbuka, dan sosok itu berdiri di ambang pintu. Perempuan bergaun putih, rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya, boneka tua yang kemarin ia temukan. Kamu mengambil tempatku. Ana menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar. Dan dunia menggelap. 3 hari kemudian, tetangga yang curiga mendobrak pintu rumah Ana. Mereka menemukannya duduk di pojokan kamar, memeluk boneka lusuh itu, tertawa sendiri. Mulutnya sobek. Kakinya luka seperti terseret. Dan ia terus menggumam satu kalimat. Ini bukan rumahku lagi. Ini rumah Lia.